Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahaudin dengan NIM 12244193038. Di sini kita akan memulai pembelajaran online untuk yang kedua ya. Yang kedua. Untuk absensinya silahkan kalian komen di video ini setelah saya kirim dengan tenggat waktu 1 kali 24 jam. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya tampilkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Oke, kita langsung masuk ke pada materi kita kali ini, yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Ada beberapa macam sifat-sifat operasi himpunan yang telah dijelaskan di tujuan pembelajaran yang tadi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota himpunan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Atau dengan kata lain, A irisan A dan B gabungan B atau A gabungan A, seperti itu. Jadi hanya ada satu himpunan. Langsung masuk ke contoh. Diketahui himpunan K dengan anggota 4, 5, 6. Tentukan K irisan K dan juga K gabungan K. K artinya adalah K itu sendiri, yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian materi yang kedua yaitu sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan gabungan antara lain yaitu A irisan bilangan atau himpunan kosong, yaitu hasilnya himpunan kosong, dan A irisan S hasilnya adalah A. Yang ketiga, A gabungan himpunan kosong hasilnya A. Yang keempat, A gabungan S hasilnya S. Seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan J adalah 2, 3, 5, 7. Tentukan J irisan himpunan kosong B, yaitu J irisan bilangan atau irisan himpunan S. Kemudian yang J gabungan himpunan kosong, dan D adalah J gabungan himpunan S. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, sebelumnya kita tentukan anggota himpunan S terlebih dahulu. Nah, anggota himpunan S himpunan S merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggota himpunan S-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. Nah, kemudian kita selesaikan yang A, yaitu J irisan himpunan kosong. Nah, anggota himpunan J sendiri tadi yaitu 2, 3, 5, 7 irisan himpunan kosong. Maka kita perlu ingat yaitu irisan dua himpunan didapat dengan mencari anggota yang sama. Maka J irisan himpunan kosong hasilnya adalah himpunan kosong. Itu yang A. Oke. Kemudian yang B, J irisan S, maka 2, 3, 5, 7 irisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka J irisan S yaitu hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, di mana irisan itu sendiri tadi merupakan anggota yang ada di kedua himpunan. Jadi yang ada di himpunan J dan juga yang ada di himpunan S. Nah, hasilnya itu tadi 2, 3, 5, 7. Jadi J irisan S hasilnya adalah J. Kemudian yang ketiga yaitu J gabungan himpunan kosong. Nah, J 2, 3, 5, 7 dan gabungannya yaitu himpunan kosong. Kita perlu ingat yaitu gabungan dua himpunan didapat dengan menggabungkan semua anggota himpunan tersebut. Jadi J
C gabungan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan C itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang D yaitu C gabungan S. Kita tahu himpunan C tadi adalah 2, 3, 5, 7 gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka C gabungan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau hasilnya adalah himpunan S. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Oke, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B yaitu B gabungan A. Itu contohnya, yaitu diketahui dua himpunan yaitu A, himpunan A adalah 3, 4, 5, 6, dan himpunan B adalah 2, 3, 4. Tunjukkan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A, dan juga A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama A irisan B sama dengan B irisan A terlebih dahulu, yaitu 3,4,5,6 irisan 2, 3, 4 sama dengan 2, 3, 4 irisan 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 3,4 dan juga 3,4, jadi hasilnya adalah sama. Maka terbukti bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian yang kedua yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Diketahui di soal tadi anggota himpunan A adalah 3, 4, 5, 6 dan himpunan B adalah 2, 3, 4. Maka 3, 4, 5, 6 gabungan 2, 3, 4 sama dengan 2, 3, 4 gabungan 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi juga terbukti sama atau bersifat komutatif, seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu dalam kurung A irisan B, maksud saya yang dalam kurung itu A irisan B, kemudian irisan lagi C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, dan dalam kurung A gabungan B kemudian gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Diketahui himpunan A yaitu PQRS, himpunan B RST, dan himpunan C QRS. Tunjukkan bahwa A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Penyelesaiannya yang pertama yaitu dalam kurungnya yaitu A irisan B, kemudian irisan lagi C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C, yaitu PQRS irisan RST itu di dalam kurung, kemudian irisan lagi QRS sama dengan PQRS irisan dalam kurung RST ke irisan QRS. Hasilnya adalah PQRS irisan RST tadi adalah RS. Oke. Kemudian irisan QRS, ya irisan QRS tadi turun, kemudian sama dengan PQRS, hasil dari irisan RST dan QRS adalah RS, seperti itu. Kemudian RS irisan QRS sama dengan PQRS irisan RS, hasilnya adalah RS sama dengan RS, seperti itu. Maka hasilnya adalah sama. Kemudian yang kedua yaitu A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Maka PQRS gabungan RST itu di dalam kurung,
Kemudian gabungan QRS sama dengan PQRS gabungan dalam kurung RST gabungan QRS. Yang pertama PQRS gabungan RST hasilnya adalah PQRS. Kemudian gabungan QRS nya tadi diturunkan atau ditulis lagi, kemudian sama dengan PQRS tadi turun, kemudian gabungan hasil dari RST gabungan QRS adalah QRST. Kemudian yang PQRST gabungan QRS hasilnya adalah PQRST, sama dengan gabungan dari PQRS dengan QRST adalah PQRST, maka hasilnya adalah sama. Seperti itu untuk sifat asosiatif. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C, dan A gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan A gabungan B irisan dalam kurung lagi A gabungan C. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama contoh soalnya yaitu diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10, dan himpunan B 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan C yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tunjukkan bahwa A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan maksud saya dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung lagi A irisan B, seperti itu, atau ya A irisan, maksud saya A irisan C ya di sini. Ini salah pengetikan. Yang kedua yaitu A irisan C. Oke. Langsung masuk ke penyelesaiannya, yaitu himpunan A tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisan dalam kurung 2, 4, 6, 8, 10 gabungan 1, 3, 5, 7, 9 sama dengan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisan beririsan dengan 2, 4, 6, 8, 10 digabung atau gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisan 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Kemudian hasilnya tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisan yang dari yang pertama yaitu dalam kurung 2, 3, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 gabungan 1, 3, 5, 7, 9 itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian sama dengan yang kedua tadi kan 1 sampai 10 irisan 2, 4, 6, 8, 10 ya, maka hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian gabungan A apa tadi A irisan C dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisan 1, 3, 5, 7, 9, maka hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu irisan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 gabungan dengan 1, 3, 5, 7, 9, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu sifat distributif. Mungkin cukup itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar.
Nanti akan saya jawab satu persatu. Kemudian untuk menutup materi pembelajaran kali ini ada penugasan untuk kalian, silahkan dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan ketika kita masuk di pertemuan offline atau tatap muka. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Mungkin cukup itu materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.